Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam renungan pagi ke 2922 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai ayat 19. Di bawah perikop sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sangkakala ketujuh ini, kalau saya melihat, ini adalah kemenangan bagi kita semua orang percaya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika sangkakala ketujuh ditiup? Yang terjadi yang pertama, perhatikan ayat 15. Di sana dikatakan, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang terjadi, ada deklarasi sorga bahwa pemerintahan atas dunia diambil alih, dibawa kendali, yang diurapi. Siapa yang diurapi? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, yang memerintah selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti biasa kalau orang menang dalam pemilihan, pasti orang-orang terdekat juga akan masuk ke dalam pemerintahan. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita akan masuk ke dalam kerajaannya. Amin. Dan kita akan turut memerintah dalam pemerintahan Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemerintahan Yesus Kristus itu bukan hanya wilayah daerah atau negara, tapi pemerintahan atas dunia. Amin. Bukan hanya dunia, dalam kerajaan surga juga Yesus sebagai rajanya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu tetaplah setia dalam iman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Supaya kalau tiba saatnya sangkakala ketujuh ditiup, oh haleluya, kita semua orang-orang yang beriman, percaya, orang yang melayani Kristus Yesus Tuhan, kita akan turut memerintah bersama dengan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Yang kedua, saudara perhatikan di ayat 16 sampai ayat 18. Ayat 16 saya baca. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Haleluya. Saudara, yang terjadi 24 tua-tua menyembah Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tersungkur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan tanyakan kepada saya siapa 24 tua-tua itu. Yang pasti bukan saudara dan saya. Mereka adalah orang yang dipilih untuk ada di ring satunya Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pemerintahan Yesus Kristus, kita masuk dalam kerajaannya, sudah puji Tuhan saudara. Amin. Jangan mau memaksa untuk saudara adalah orang dari salah satu 24 tua-tua itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, saya menangkap di sini 24 tua-tua itu menyembah Allah. Saudara, penyembahan itu artinya kita merendahkan hati kita. Kita tunduk, kita bersujud, tersungkur di hadapan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir menyembah Allah itu hanya menaikkan pujian penyembahan. Di saat kita merendahkan diri kita untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, ditegur, dinasehati oleh firman, kita tunduk, saudara, itu penyembahan. Amin. Banyak kali saudara kita melihat bahwa orang menyalah artikan penyembahan. Kalau dia sudah menyanyi bagus, saudara, dia memberikan statement, oh itulah penyembahan yang benar. Belum tentu saudara. Banyak juga yang saya lihat saudara, kalau di media, kalau di depan kamera, waduh kelihatannya sungguh-sungguh, tapi kehidupannya bertentangan dengan apa yang ada, yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Allah, kita sedang menyembah Dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 17. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Haleluya. Saudara, mereka membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, bukan hanya di saat kita diberkati, dalam segala hal. Saudara, bukankah itu hal yang Tuhan kehendaki dari kita, orang percaya? Ketika kita tahu berterima kasih, bukan hanya di saat kita terima berkat, tapi di saat masa-masa sulit, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Oh haleluya, itu adalah korban, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara, ada banyak orang tidak tahu bersyukur, sudah diberi kesehatan, umur panjang, tapi masih mengeluh, masih menginginkan ini dan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Allah yang besar, Allah yang benar, Allah yang Maha Kuasa itu, oh haleluya, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan senang dengan orang-orang yang tahu mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dalam kebenaran firman Tuhan ini di ayat 18 perhatikan. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang. Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini saya tangkap. Inilah saat di mana Tuhan akan memberikan upah, baik mereka yang jahat maupun mereka yang hidup tekun, hidup setia, hidup dalam perkenanan Tuhan. Mereka akan mendapatkan upah dari Tuhan. Sementara orang-orang yang jahat, mereka akan dibinasakan. Mereka akan mendapatkan upahnya di dalam api neraka selama-lamanya. Tetapi orang-orang yang menyembah Allah yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan, oh haleluya, mereka akan mendapat upah. Mereka akan mendapatkan mahkota. Oh haleluya. Pastikan itu saudara dan saya. Amin. Haleluya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti menyembah Tuhan. Salah satu cara menyembah Tuhan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, iblis itu mau saudara itu tidak layak untuk menyembah Tuhan, tidak layak untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya dia kotori apa? Hatimu. Dari mana saudara? Dari pandanganmu. Saudara lihat jemaat yang lain pergi ke gereja, lalu saudara mulai, orang ini kok datang ke gereja padahal dia berdosa. Saudara mulai ukuran orang dengan apa yang ada dalam otakmu saudara. Padahal belum tentu kita lebih baik daripada orang itu. Bisa saja dia orang berdosa, tapi saat itu dia datang kepada Tuhan dengan penyesalan, dengan kesadaran hati untuk mau bertobat. Saudara, dia yang Tuhan terima daripada kita yang seolah-olah menstempel diri kita kudus, hidup benar, tapi sebenarnya kita nggak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu jaga hati saudara, jaga pandangan saudara, jaga pikiran otak saudara, amin. Supaya tetap kita fokus kepada Tuhan, datang beribadah menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang punya langit dan bumi ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jangan izinkan iblis mengotori hati, pikiran, mata saudara. Tetap jaga kekudusan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang terjadi ketika sangkakala ketujuh ditiup, perhatikan ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Haleluya. Yang ketiga yang terjadi, bait suci Allah di surga terbuka. Amin. Haleluya. Itu memberikan arti bahwa itulah saatnya kita orang-orang percaya masuk ke bait suci Allah untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Allah yang hidup selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah tujuan kita, tempat kita di mana kita berada bersama dengan Tuhan selama-lamanya di rumahnya yang kudus, di bait suci, dalam kerajaan yang kekal di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita rindukan. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk berada di sana kita harus menjaga hati, hidup kita, iman kita, untuk tetap menjaga kesetiaan kita, untuk tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Amin. Supaya apa? Supaya kalau tiba waktunya kita ada di dalam bait suci Allah di surga selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka.
rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.